Sejarah terbentuknya Desa Janggi. Desa Janggi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karaukuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kampung Lebu Janggi sebelum menjadi sebuah desa yang diakui keberadaannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Desa Janggi sebelum menjadi sebuah desa adalah sebuah pulau kecil yang dihuni satu kepala keluarga dan 7 orang anak, terdiri dari 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Orang yang pertama kali membuka menghuni kampung Janggi adalah Abdul Saman dan Siti Lahap. Sehingga pasangan tersebut melahirkan keturunan 7 orang anak bernama 1. Sadah perempuan, 2. Durun, laki-laki, 3. Tukung, laki-laki, 4. Yamat, laki-laki, 5. Yamit, laki-laki, 6. Muria perempuan, 7. Misra, perempuan. Selanjutnya, anak pertama Sadah, atau Ulak, mempunyai 4 orang keturunan, 2 perempuan, 2 laki-laki. 1. Sumah, 2. Husnah, 3. Gajas Painur, 4. Muekri, Patulur. Selanjutnya, Sumah mempunyai 4 orang keturunan, 3 laki 1 perempuan. 1. Ipau, 2. Ipung, 3. Sapuani, 4. Hadran. Selanjutnya, Husnah meninggal ketika remaja. Selanjutnya, Gajas Painur mempunyai 2 orang keturunan, 1 perempuan 1 laki-laki. 1. Inur, 2. Arbaen, Pajiah. Selanjutnya, Mukeri atau Patulur, mempunyai 4 orang keturunan, 2 laki-laki 2 perempuan berlainan ibu 1 bapak. 1. Aspul Anwar, 2. Maran, 3. Kuncung, 4. Mara. Selanjutnya, anak kedua Durun, atau Gulu, mempunyai 3 orang keturunan, 1 laki-laki 2 perempuan. 1. Kumala, 2. Junaidi, 3. Sanah. Selanjutnya, Kumala mempunyai 4 orang keturunan, 1 laki-laki 3 perempuan. 1. Maskanah, 2. Asmuni, 3. Asrupah, 4. Lamiyah. Selanjutnya, Junaidi mempunyai 11 orang keturunan, 6 orang perempuan 4 orang laki-laki. 1. Kurniah, 2. Umpem, 3. Yangling, 4. Takungran, 5. Rohana, 6. Aspuani, 7. Hayati, 8. Salasiah, 9. Sarkiah, 10. Ampung, 11. Sulianto. Selanjutnya, Sanah mempunyai keturunan 4 orang anak, 2 laki-laki 2 perempuan. 1. Diana, 2. Sihan, 3. Usman, 4. Diamun. Selanjutnya, anak ketiga Tukung, atau Angah, mempunyai keturunan 5 orang anak, 3 laki-laki 2 perempuan. 1. Amin, 2. Mursid, 3. Satriah, 4. Ibim, 5. Hamnah. Selanjutnya, Amin atau Pakuna mempunyai keturunan 5 orang anak, 2 laki-laki 3 perempuan. 1. Kuna, 2. Irus, 3. Arpah, 4. Amer, 5. Itas. Selanjutnya, Mursid Patinah mempunyai keturunan 7 orang anak, 4 laki-laki 3 perempuan. 1. Tinah, 2. Gampulani, 3. Siah, 4. Mahyani, 5. Beshuni, 6. Karnadi, 7. Arnawati. Selanjutnya, Satriah atau Malinah mempunyai keturunan 1 orang anak perempuan. 1. Linah. Selanjutnya, Ibim Paludin mempunyai keturunan 6 orang anak, terdiri dari 3 laki-laki 3 perempuan. 1. Ludin, 2. Nambli, Adun, 3. Sumidah, 4. Bahrani, 5. Jambran, 6. Yana. Selanjutnya, Hamnah atau Marindu mempunyai keturunan 4 orang anak, 3 perempuan 1 laki-laki, 3 orang 6 perempuan dengan Nani, kawin bersaudara sepupu, dan 1 orang anak laki dengan Muhammad atau Pakacil Muham. 1. Rindu, 2. Masrah, 3. Hirna, 4. Asrani. Selanjutnya, anak 4 Yamat, atau Anjang melahirkan keturunan 2 orang anak laki-laki. 1. Ungas, 2. Unnal. Selanjutnya, Ungas mempunyai keturunan 8 orang anak. 1. Yanto, 2. Sugiar, 3. Surayah, 4. Sampai dengan 8 belum diketahui namanya.
Selanjutnya, Unal, mempunyai 3 orang keturunan 2 laki 1 perempuan. 1. Makmur. 2. Belum diketahui sampai 3 namanya. Selanjutnya, anak kelima Yamit, atau Datu mempunyai keturunan 9 orang anak. 1. Junaid. 2. Dantuk. 3. Idai. 4. Yanang. Pasambele. 5. Nani. 6. Duyung. 7. Barlian. 8. Barliah. 9. Tani. Selanjutnya, Junaid tak panjang. 1. Marhamah. 2. Jumain. 3. Isah. Selanjutnya, Dantuk mempunyai 2 orang keturunan. 1. Ayut. 2. Dukai. Selanjutnya, Idai mempunyai 7 orang keturunan 5 laki-laki 2 orang perempuan. 1. Becak. 2. Norsinah atau Diang Sama. 3. Badriansyah. 4. Dalui. 5. Kurdani. 6. Triana atau Entet. 7. Badiani atau Duleng. Selanjutnya, Yanang atau Anjang tidak punya keturunan Mandul atau Tamanang. Selanjutnya, Nani mempunyai 4 orang keturunan 1 laki-laki 3 perempuan dari hasil perkawinan. Bersaudara sepupu dengan Hamnah binti Tukung, melahirkan 4 orang anak. 1. Sahwan. 2. Rindu. 3. Masrah. 4. Hirna. Selanjutnya, Duyung atau Padiang, mempunyai keturunan 6 orang anak 2 laki-laki 3 perempuan. 1. Madu. 2. Diang Marhani. 3. Ningsih. 4. Rahmanor. 5. Rahmah. 6. Rahmadi. Selanjutnya, Barlian atau Mayatek, mempunyai 2 orang keturunan 1 laki-laki 1 perempuan. 1. Yatek. 2. Nawati. Selanjutnya, Barliah atau Matalawi, mempunyai 3 orang keturunan 2 perempuan 1 laki-laki. 1. Norhamisyah. Talui. 2. Norsiah. Iwik. 3. Unel atau Mistar. Selanjutnya, Tani, mempunyai 1 orang keturunan perempuan. 1. Nura. Selanjutnya, anak ke-6 Muria, atau Ucu mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki. 1. Runggis atau Tapandak. 2. Isnin. Selanjutnya, Rungis atau Atak Pandak tidak mempunyai keturunan. Bujuang Bakas karena membujang sampai tua. Selanjutnya, Isnin Pauleng mempunyai keturunan 7 orang anak 4 laki-laki 3 perempuan. 1. Rusli atau Uleng. 2. Hadri. 3. Asmadi. 4. Hatiah. 5. Golkar. 6. Arbaniah. 7. Salamiah. Selanjutnya, anak ke-7 Misra, atau Busu mempunyai 3 orang keturunan 2 laki-laki 1 perempuan. 1. Sidik. 2. Hadran. 3. Masriah. Selanjutnya, Sidik mempunyai 3 orang keturunan 2 laki 1 perempuan. 1. Bayi. 2. Inui Uma Atak Palura. 3. Uhang. Selanjutnya, Hadrian atau Pak Amer mempunyai 4 orang keturunan 2 laki-laki 2 perempuan. 1. Amer. 2. Wahidah. 3. Dullah. 4. Evi. Selanjutnya, Masrian Umajanai, mempunyai 1 orang keturunan anak perempuan. 1. Janai. Selanjutnya, Masarau atau Ucu Saru, mempunyai keturunan 4 orang anak 3 laki-laki 1 perempuan. 1. Udin. 2. Hendra. 3. Atak. 4. Vivi. Dari silsilah 1 pasangan kepala keluarga 7 orang bersaudara, asal muasal yang berkedudukan di desa Janggi. Kini sudah tersebar anak dan cucu, akibat hubungan perkawinan, status pekerjaan, pendidikan serta gaya hidup dan perkembangan zaman. Sekarang ada yang bermukim Bangkuang, Babai, Muara Arai, Ganting, Malitin, Teluk Betung, Muara Palantau, Baru, Tuyau, Ketap, Jihi, Tumbang Rungan, Barabai, Banjarmasin, Kandangan, Palangkaraya, Muara Teweh, Kaltim, Ranggailung, Mangkatip, Damparan, Tampijak, Pendang, Malungai dan Kota Buntok. Orang tua laki-laki dari 7 bersaudara tersebut, menurut cerita merantau ke Kaltim, tepatnya di tanah Kutai Kartanegara, untuk menyebarkan ilmu kesempurnaan dan ilmu bela diri. Sampai sekarang tidak tahu keberadaannya, sedangkan yang perempuan meninggal dan dikuburkan di seberang desa Janggi.
Kampung Janggi terbentuk menjadi sebuah desa Janggi pada tahun 1974 yang diakui secara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum menjadi desa adalah sebuah dusun dipimpin oleh tokoh masyarakat bernama Muekri. Kampung Janggi bagian dari Desa Babai dipimpin oleh Kepala Desa Haji Wahab. Tokoh yang menamakan Kampung Janggi dan Desa Janggi. Sebelum menjadi desa ada seorang ulama yang tersuhur di Pulau Borneo, Kalimantan. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Beliau dikenal dari Banjarmasin, Marabahan sampai ke hulu Sungai Barito pada etnis Dayak Bakumpai pada masa abad ke-16 sesudah Islam masuk. Beliau adalah orang yang ikut serta berjasa mengembangkan Islam di tanah Dayak. Awal mula, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu pergi ke Mekah. Selain untuk menunaikan ibadah haji juga untuk menuntut atau memperdalam ilmu agama. Setelah beberapa lama menuntut ilmu di Mekah, ilmu yang dituntut sudah memadai maka Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu kembali pulang ke Pulau Borneo, Kalimantan. Tentu saja waktu alat perhubungan yang ada hanya kapal layar. Dalam perjalanan pulang kapal beliau tumpangi pecah dihempas badai di Laut Sakarta, Kepulauan Selatan Semenanjung Arab, Samudra India sebelah timur tanduk Afrika ada juga yang menyebut Barat Asia, negeri tirai bambu Cina. Dengan kehendak Tuhan rupanya Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, pada saat kapal mulai tenggelam ia menemukan sekeping papan. Ia berpegangan erat-erat pada papan yang dipermainkan ombak ke sana dan kemari. Beberapa lama di laut di bawah ombak, akhirnya ia dan papan yang didekapnya sampai di tepi pantai. Semua penumpang mati, hanya beliau yang selamat. Beliau terdampar di sebuah pulau. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya, negeri yang dipijaknya sekarang, namun pertanyaan itu belum bisa terjawab olehnya. Di pulau itu Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu menemukan sebatang pohon janggi besar yang berbuah lebat, buahnya besar mirip semangka. Karena lapar dan haus beliau petik buah itu. Setelah puas memakan buah itu, beliau pun terus berjalan menelusuri pulau tersebut. Setelah jauh perjalanan, beliau menemukan lagi sebatang pohon besar dan tinggi. Buahnya mirip buah pala, namun buahnya sangat besar. Tidak seperti buah pala yang biasa ia lihat, besarnya 4 kali batok kelapa. Setelah dipetik, lalu beliau cicipi ternyata rasanya sangat lezat dan mengandung 41 macam rasa. Sedang asik beristirahat sambil menikmati buah itu terdengar oleh beliau bunyi yang sangat nyaring dan riuh yang belum pernah didengar sebelumnya. Ingin ia mengetahui bunyi apa gerangan yang sangat luar biasa itu. Dengan berjalan dengan mengendap-endap ia berjalan menuju arah itu. Tiba-tiba ia melihat sesusuk makhluk aneh yang ia namakan Marabiaban. Ada juga yang mengira itu Bonglon, makhluk besar yang jahat, sedang tidur dengan pulasnya. Makhluk itu seperti manusia namun sangat besar, badannya berbulu dan berwarna kecoklat-coklatan diselingi warna merah. Melihat makhluk besar yang sangat aneh itu, berkatalah Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, berkata dalam hati, kalau aku berada di sini dan kebetulan ia bangun, bagaimana nasibku nanti? Ia termenung sambil berpikir bagaimana caranya melawan makhluk hebat tersebut. Di saat ia berjalan sambil berpikir, tiba-tiba ia menemukan sepotong besi. Nah ini harus kumanfaatkan sedapat mungkin, akan kubuat senjata panjar, semacam perkakas pertukangan berujung runcing, katanya di dalam hati. Tapi besi ini harus kubakar dulu, ini senjata yang sangat ampuh untuk mengalahkan makhluk yang ia namakan Marabiaban itu, katanya. Lalu ia mengambil 2 buah batu, keduanya digosok-gosokkannya dan pada sela-sela batu diletakkannya rumput kering. Akhirnya api memancar dari kedua batu yang digosokkan itu, lalu api dibesarkan dengan kayu-kayu kering, kemudian besi dibakar di atas kayu tersebut hingga merah pijar. Sementara itu sang Marabiaban masih tidur mendengkur. Riuh sekali dengkurnya hingga sampai didengar dalam jarak setengah kilometer. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu sempat membisu mendengar dengurannya. Pelan-pelan Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu bangkit dari duduknya dengan memegang besi yang pijar di tangan. Dengan penuh keyakinan ia melompat ke atas badan makhluk Marabiaban dan langsung menempelkan besi pijar itu ke mata makhluk Marabiaban.
Setelah diperkirakan besi pijar itu telah mengenai sasaran, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, melompat turun dan bersembunyi di tempat yang dirasa aman olehnya. Makhluk itu bangun dari tidurnya sedangkan matanya tidak dapat melihat apa-apa yang ada di sekitarnya lagi karena menjadi buta akibat tertikam besi pijar tadi. Makhluk Marabiaban mengamuk dengan dahsyatnya, sampai berhektar-hektar pohon kayu besar tumbang. Namun lambat laun akhirnya makhluk itu kehabisan tenaga, roboh dan mati. Sesudah makhluk Marabiaban itu mati, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu keluar dari persembunyiannya sambil mengawasi daerah sekitar yang diamuk makhluk itu. Ia terkagum-kagum akan kehebatan makhluk yang baru pertama kali dia lihat sambil bergumam, apa gunanya Tuhan menciptakan makhluk seperti ini? Tetapi tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu kalau tidak ada gunanya. Berkecamuk pertanyaan itu dalam benaknya. Akan aku ceritakan kelak kepada anak cucuku tentang makhluk Marabiaban ini, kata Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, dalam hati. Di antara takjub dan bingung timbul pikiran untuk membuktikan sampai di mana kehebatan Marabiaban tersebut. Dengan mengambil beberapa helai bulunya dan menyimpannya ke dalam babat, sabuk pinggangnya. Sesudah selesai ia pun meneruskan perjalanannya. Namun ia tak tahu harus berjalan ke arah mana. Yang pasti setelah keluar dari hutan masuk hutan yang lain. Hutan-hutan yang dilaluinya sangat lebat, pohon kayunya tumbuh subur dan besar-besar. Anehnya, sewaktu dalam perjalanan semua binatang buas seperti harimau, singa, macan, dan binatang lainnya apabila bertemu dengannya lari pontang-panting ketakutan, tak ada seekor pun binatang buas yang berani mendekat padanya. Itulah sebagian dari kesaktian dan kehebatan bulu Marabiaban yang sangat disegani dan ditakuti oleh binatang-binatang buas dan berbisa. Entah sudah berapa lama ia berjalan, akhirnya ia sampai di suatu tempat yang sangat angker. Di tempat itu terdapat sebuah goa. Di dalam goa itu bersarang berbagai jenis binatang berbisa, seperti ular, kalajengking dan bermacam-macam binatang berbisa lainnya. Ketika Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu mau masuk ke dalam goa tersebut, secara tiba-tiba binatang berbisa itu menyerang Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Namun akhirnya semua binatang yang menyerangnya dapat dikalahkannya berkat bulu Marabiaban yang dibawanya itu. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu keluar dari goa itu dan meneruskan perjalanan. Sampai pada suatu tempat ia melihat sebatang pohon janggi yang sangat besar. Pohon janggi tersebut adalah pohon yang paling besar dan tinggi di antara pohon-pohon yang lainnya. Pohon dahan dan rantingnya mengeluarkan cairan merah seperti darah, pohon menjulang ke langit seperti gunung dan terdapat danau riam dan pusaran air, terdapat pada batang pohon besar itu. Ia sangat bingung melihat pohon tersebut dalam hatinya. Ia beranggapan dalam hatinya ketika di atas pohon itu, apakah ini pulau goib? Sehingga tumbuh-tumbuhan, binatang dan serta suasana pulau ini tidak sama seperti pulau-pulau biasa, yang dihuni manusia. Sambil beristirahat di batang pohon tersebut beliau melihat-lihat ke sekeliling pohon itu. Sampai akhirnya beliau melihat ke atas pohon janggi itu. Ternyata di atas pohon janggi itu beliau melihat seekor burung mirip Raja Wali yang sangat besar. Lalu timbul pikiran beliau untuk mengikuti burung mirip Raja Wali tersebut, sebab menurut beliau burung mirip Raja Wali di saat-saat tertentu pasti akan terbang dan di waktu burung mirip Raja Wali itu terbang beliau akan menggantung diri di kaki burung tersebut. Dengan mengendap-endap beliau memanjat pohon janggi itu perlahan-lahan sambil mendekati burung mirip Raja Wali itu. Burung mirip Raja Wali itu ternyata sedang mengerami telurnya. Setelah berada di dekat kaki burung itu, secepat kilat beliau melepas serban dan mengikatkannya di kaki burung mirip Raja Wali itu. Karena melihat ada orang di dekatnya dan merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya, maka dengan cepat burung mirip Raja Wali itu terbang ke angkasa. Sementara Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu bergantung di kaki burung mirip Raja Wali. Ternyata burung besar itu terbang jauh sekali sampai menyeberangi lautan. Aku bertawakal saja pada Tuhan. Kemanapun burung ini membawaku terbang. Yang penting aku harus keluar dari hutan angker yang penuh dengan mara bahaya ini, berkata Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, dalam hati.
Pada saat burung besar itu turun menukik hendak menyambar seekor sapi hutan, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, segera melepas serbannya dari kaki burung raksasa tersebut. Beliau pun terjatuh di antara dua danau. Yang satu airnya bersih, jernih dan yang satunya lagi keruh seperti bekas diaduk dengan tanah liat. Melihat dua buah danau yang berdekatan namun airnya berbeda, timbul kecurigaan Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Walau sekarang aku sangat haus, tetapi aku harus waspada. Akan ku coba dulu, kata Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Beliau nampaknya sangat hati-hati, takut kalau nanti setelah minum air itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi dirinya. Untuk mengetahui apakah air itu berbahaya atau tidak lalu beliau mencelupkan jari-jari beliau ke dalam air danau yang jernih airnya. Setelah dicelup lalu diangkat, apa yang terjadi ketika itu sungguh sangat mengherankan beliau, ternyata jari beliau telah menjadi batu. Wah, seandainya aku minum air tadi maka aku pasti sudah menjadi batu, tutur Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu dalam hati. Kemudian jari-jarinya yang telah menjadi batu itu dicelupkannya ke dalam air danau yang berwarna keruh, ternyata jari-jarinya kembali seperti sedia kala. Untuk memuaskan dahaganya beliau meminum air yang berwarna keruh. Tuhan menjadikan sesuatu pasti tidak sia-sia, pasti ada gunanya seperti Ia menciptakan dua buah danau ini. Tidak mungkin tidak ada gunanya, oleh sebab itu aku ingin membuktikan apa gunanya Tuhan menjadikan dua buah danau ini. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Lalu jari-jarinya dicelupkannya lagi ke dalam air danau yang berwarna jernih. Kembali jari-jarinya menjadi batu. Sesudah jari-jarinya menjadi batu ia berkata pula, semua pengalaman ini akan kubawa pulang dan akan kujadikan bukti bahwa dalam pengembaraan aku telah menemukan banyak hal yang aneh-aneh, supaya anak cucuku tahu, dan semoga Tuhan memberikan kepadaku jalan agar aku dapat kembali pulang ke kampung halamanku. Segera beliau tinggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan. Terus melanjutkan perjalanan menelusuri sebuah pulau dan hutan belantara yang sangat jauh sekali. Ringkas cerita, pada satu ketika, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu mendengar suara ayam berkukuk. Mendengar suara itu ia segera menuju arah suara ayam tersebut dengan penuh semangat. Hingga pada akhirnya, bertemu kampung pada pulau yang indah tersebut. Menurut cerita pulau itu ia namakan Pulau Daratan Dini atau Bawi pada orang-orang Dayak Bakumpai di aliran Sungai Barito, mengisahkan atau Pulau Goib, Sakatra Selatan Semenanjung Arab, Samudra Hindia, Timur Tanduk Afrika, Yaman dan ada juga yang menyebut Daratan Barat Asia, negeri tirai bambu Cina. Masuklah Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, di kampung Daratan Dini atau Bawi itu. Ketika Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu masuk kampung itu dirinya didatangi sekelompok perempuan cantik-cantik dan menangkapnya. Ia pun ketika itu tidak melakukan perlawanan kepada sekelompok perempuan yang melakukan penangkapan terhadap dirinya, ia malah bingung dan pasrah. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, akhirnya ditawan oleh sekelompok perempuan itu. Namun dirinya melihat suasana manusia pada kampung tersebut merasa ada yang janggal. Tidak ada satu seorang ia melihat laki-laki dalam kampung tersebut. Ternyata kampung itu dihuni oleh sekelompok penduduk berjenis kelamin perempuan, yang sangat putih dan cantik-cantik. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, bertanya pada dirinya sendiri, di manakah kaum lelaki yang berada pada kampung ini? Ia pun berusaha mencari tahu keberadaan para lelaki pada kampung itu. Kaum lelaki di kampung itu, sungguh sangat tidak masuk akal, hanya sisa kerangka dan tulang belulang. Lelaki pada kampung tersebut, ternyata tidak ada yang hidup satu orang pun, setelah mengawini dan menikahi perempuan yang berada pada pulau Daratan Dini atau Bawi tersebut. Dengan hati yang gelisah, cemas, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu merasa sangat takut berada di sebuah kampung itu. Karena dia beranggapan hidup dan nasibnya akan sama seperti kejadian para lelaki yang pernah tinggal pada kampung tersebut. Tidak berselang lama ditawan di kampung itu. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu akhirnya dibawa untuk menghadap kepala suku seorang putri yang sangat cantik.
Ternyata Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, diminta oleh kepala suku seorang putri yang cantik itu untuk mengawini dirinya. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu pun tidak bisa menolak dan menghindar atau lari dari sebuah kenyataan itu. Dikarenakan sudah menjadi aturan dan keputusan adat istiadat yang berlaku pada kampung negeri tersebut. Pada hari yang sudah ditentukan, Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu pada akhirnya menikah dan kawin dengan kepala suku yang cantik tersebut. Berbagai pesta adat serta tradisi dilaksanakan pada kampung tersebut. Acara pesta adat dilaksanakan sangat-sangat meriah, seluruh warga di kampung itu hadir untuk menyaksikan prosesinya. Pernikahan dan perkawinan pun sudah akan berakhir pada hari itu. Hari sudah beranjak sore, semua prosesi adat dan tradisi pada kampung itu sudah dilaksanakan. Pada akhirnya pasangan Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu sudah sah sebagai seorang suami dan istri. Malam pun semakin larut, suara keheningan malam beranjak sunyi. Sampailah pada saatnya malam yang dinantikan untuk semua pasangan pengantin untuk merajut cinta kasih sayang dan kemesraan serta kebahagiaan itu. Namun lain halnya dengan seorang pasangan Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu menganggap malam itu bukanlah malam pertama baginya untuk merajut cinta kasih dan sayang bersama istrinya. Tapi malam itu malam dan hari terakhir bagi seorang Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu untuk melihat dunia ini. Suasana kebahagiaan tidak terlihat di raut wajah Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Malam itu seperti malam yang sangat memilukan bagi dirinya. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu berpikir bagaimana dirinya harus bisa selamat dari kematian itu, serta bisa bertahan hidup hingga pagi hari besok untuk melewati malam tersebut. Sehingga bisa pulang ke Pulau Borneo, Kalimantan bertemu dengan sanak saudara, sahabat dan kerabat. Waktu sudah larut malam, akhirnya pasangan Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu dan istrinya yang cantik beranjak menuju tempat tidur. Pada akhirnya ketika mau melakukan hubungan suami istri. Petik 2. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu teringat sesuatu yang membuat telunjuk tangan kanannya menjadi batu. Dengan izin yang maha kuasa karena kesolehan dan keimanan serta ilmu beliau diberikan petunjuk jalan oleh Tuhan. Dengan sangat terpaksa ia mencoba memasukkan jarinya pada saat berhubungan dengan istrinya seorang kepala suku yang cantik itu pada kampung Pulau Daratan Bini atau Bawi tersebut. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu terkejut, merasa ada sesuatu yang menggigit jarinya. Ia pun dengan sangat cepat menarik jari telunjuk itu, ternyata keluar binatang kalajengking beracun. Ia pun mengulang-ulang sampai 3 kali memasukkan jarinya untuk memastikan binatang kalajengking itu tidak ada lagi. Sampai 3 kali kalajengking keluar, akhirnya keempat kali binatang kalajengking tidak ada lagi. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu pun bergegas, memukul binatang-binatang itu untuk matikannya dengan menggunakan jarinya telunjuk yang keras membatu itu. Ia merasa bingung dengan kenyataan itu. Akhirnya ia tahu sebab musabab kematian dari lelaki sebelumnya. Ternyata kematian para lelaki sebelumnya akibat disengat kalajengking beracun. Ketika meniduri perempuan pada malam pertama di Pulau Daratan Bini atau Bawi. Pada akhirnya Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu selamat melewati malam itu hingga terbangun pada pagi hari. Semua warga di kampung itu menjadi heran, tidak ada seorang lelaki sebelumnya yang bisa hidup melewati malam pertama. Namun lain halnya dengan seorang Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Ternyata ia satu-satunya lelaki yang bisa bertahan hidup melewati malam maut tersebut. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu menjadi seorang pria idaman oleh perempuan-perempuan yang berada pada sebuah daratan bini atau bawi pada kampung itu. Selain ia juga memiliki wajah yang tampan dan punya keilmuan agama yang bagus serta ahli dalam ilmu pengobatan. Ternyata malam yang dianggap malam maut berganti menjadi malam yang terindah bagi Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu dan kepala suku putri yang cantik itu. Semua warga di kampung itu pada akhirnya rela berbagi cinta untuk mendapatkan hati seorang Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, serta untuk memiliki keturunan bersamanya.
Satu demi persatu Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu mengawini dan menikahi perempuan pada kampung tersebut. Waktu terus berjalan hari demi hari Haji Batu melewati hidupnya, penuh dengan proses. Banyak suka dan duka ia lalui setelah peristiwa pecahnya perahu layar yang ia tumpangi di laut itu dan perjalanan hidupnya sampai tinggal pada suatu kampung daratan Bini atau Bawi tersebut. Semenjak Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu bisa melewati malam bahagia itu pada kampung daratan Bini atau Bawi tersebut yang membuat maut bagi laki-laki sebelumnya. Sejak itulah kampung tersebut terbebas dari sebuah kutukan dan keanehan pada masa lalu, hingga pada saatnya kampung tersebut bisa hidup dengan normal ketika itu. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu akhirnya pulang ke Pulau Borneo, Kalimantan ingin menjumpai sanak saudara serta sahabat, kerabat yang lama terpisah dan untuk menyebarkan ilmu agama, yang ia dapat dari hasil pendidikannya di Mekah. Ia pun berangkat menggunakan perahu nelayan yang terdampar di pesisir daratan tersebut, meninggalkan anak dan istrinya di pulau kampung goib tersebut menuju kawasan Laut Asia. Berjalanlah perahu yang ditumpangi Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu, terus berlayar menggunakan perahu nelayan tersebut hingga sampai pada suatu pulau Borneo, Kalimantan. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu ketika di Pulau Borneo, Kalimantan. Dirinya sebagai seorang pedagang sambil berdakwah menyebarkan agama Islam dan berlayar dengan sebuah perahu pada suatu aliran sungai, mudik dari hilir dan hulu pada Sungai Barito. Pada zaman dahulu ia masuk pelusuk sungai kecil dari kampung ke kampung. Hingga pada waktu itu Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu masuk pada sebuah sungai muara Bahaur, menuju suatu pulau yang dikelilingi sungai dan anak sungai. Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu dirinya terinspirasi ketika melihat kampung yang dikelilingi sungai dan di seberang kampung itu ada kampung goib yang berbalik menjadi batu, tumpuk wato. Teringat kejadian yang ia alami pulang dari Mekah setelah kapal pecah bertemu pohon yang ia namakan Janggi. Akhirnya nama kampung Janggi dianugerahkan oleh Syekh Maulana Haji Abdul Malik atau Haji Batu. Atas kesepakatan bersama Abdul Saman atas peristiwa cerita hidupnya yang ia alami. Hingga sampai saat ini nama Janggi tetap digunakan, bahkan sebagai menjadi nama desa yang diakui keberadaannya secara negara, berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Warga Janggi adalah suku Dayak Bakumpai, menganut agama Islam kebudayaan Dayak Bakumpai. Di desa Janggi, masih melaksanakan adat Badewa dan Manyanggar Lebu sebagai warisan leluhur Dayak Bakumpai. Kehidupan warga di kampung Janggi ketika itu sebagai petani, pekebun dan nelayan yang tradisional. Kampung desa Janggi di atas pulau yang dikelilingi sungai. Sungai Janggi, Sungai Ulek Pulong, Sungai Barito, Sungai Batang Babai, Sungai Mutar, Sungai Silip dan Sungai Bahaur. Desa Janggi memiliki sungai. 1. Jantang Hiang. 2. Jalatani. 3. Balonok. 4. Bamburep. 5. Damar Putih. 6. Bakapuk. 7. Pakupang. 8. Hantasan Rajan. 9. Rajan. 10. Takuluk Simpang Muhur. 11. Babunut. 12. Janggi Tampakan. 13. Salang. 14. Danau Batu. 15. Palepek. 16. Salat. 17. Mangguru. 18. Mansugur. 19. Gantang. 20. Saka. 21. Labehu. 22. Bakung. 23. Tabuk. Sebuah tempat sakral adalah Pulau Tumpuk Watu di seberang desa Janggi. Pemimpin yang pernah menjabat jadi kepala desa Janggi. 1. Muekri bin Sadah binti Abdul Saman. 2. Jihanor, suami, Ningsi binti Duyung bin Yamit bin Abdul Saman. 3. Aspul Anwar bin Muekri bin Sadah binti Abdul Saman. 4. Sugian, suami Arbaniah binti Isnin binti Muria binti Abdul Saman. 5. Muksin, suami Sarkiah binti Junaidi bin Durun bin Abdul Saman. 6. Asrani bin Hamnah binti Tukung bin Abdul Saman. 7. Fatli bin Gampulani bin Mursid bin Tukung bin Abdul Saman. Desa Janggi, timur berbatasan dengan Desa Muara Plantau Kabupaten Barito Timur. Barat berbatasan dengan Desa Babai Kabupaten Barito Selatan. Utara berbatasan dengan Desa Malitin Kabupaten Barito Selatan.
Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bangkuang dan Teluk Betung Kabupaten Barito Selatan. Ibu kota Kecamatan Karaukuala. Ibu kota Kabupaten Barito Selatan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota negara Indonesia. Melacak asal-usul sejarah ini memang terasa banyak kendala, kesulitannya adalah karena harus melacak kembali sambungan-sambungan benang sejarah yang telah lama terkubur karena berjalannya waktu dan zaman, yang kemudian diupayakan untuk menjadi sebuah rangkaian yang mendekati utuh. Alasan dari kesulitan di atas memang sudah bisa dimaklumi, yaitu terbatasnya sumber data yang berkenaan dengan sejarah itu sendiri. Namun paling tidak, meskipun sangat terbatas, informasi lisan ataupun tertulis yang berasal dari masa lalu tetaplah penting sebagai titik tolak bagi langkah awal menuju penggalian sumber yang lebih mendalam dan akurat. Sumber cerita diambil dari cerita rakyat. Kakek Mursid bin Tukung bin Abdul Saman. Ayah Dagam Pulani bin Mursid bin Tukung bin Abdul Saman. Aspul Anwar bin Mukeri bin Sadah binti Abdul Saman. Barliah binti Yamit bin Abdul Saman. Nawati binti Barlian binti Yamit bin Abdul Saman. Rohana binti Junaidi bin Durun bin Abdul Saman. Perlu kita apresiasi cerita rakyat ini, semoga menjadi cerita warisan generasi seterusnya, untuk memahami betapa penting arti dari sejarah, sehingga atas sejarah ini menjadi Desa Janggi sekarang, dan kita sebagai generasi seterusnya, bisa menghargai para tetuha kita yang sudah berjuang membangun desa ini, sehingga ada bentuk upaya kita untuk menjaga dan melestarikan selanjutnya, sampai desa ini menjadi maju dan sejahtera. Saya atas nama penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemimpin-pemimpin desa sebelumnya yang sudah berjuang memajukan desa ini. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita bersama. Hormat saya, penulis Fadli, atas segala kekurangan dan ketidakpuasan untuk menyimak dalam cerita ini. Saya sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalam.